Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulullah, amma ba'd. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, syukur nikmat sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, merupakan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bisa bertemu bersama di channel YouTube Ustadz Erwin Win Lampu dalam rangka kesempatan untuk menyampaikan sedikit kebajikan kepada jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi perintah Allah itu hanya satu, beribadah kepada Allah. Sedangkan ibadah jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, berbagai macam ibadah. Puncaknya ibadah, rasul ibadah, yaitu sholat. Kalau baik sholat kita, maka baik insya Allah baik yang lain. Kalau buruk sholat kita, insya Allah begitu juga yang lain. Maka agar sholat kita baik, salah satu syaratnya kita harus bersih dari najis. Baik pakaian kita atau tempat kita sholat harus bersih dan terhindar dari najis. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas berbagai macam-macam najis dan cara membersihkannya. Yang pertama, najis mukaffafah atau yang disebut dengan najis ringan. Apa contoh najis ringan ini? Contohnya air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang masih makan atau menyusui kepada ibunya dan belum makan makanan yang lain selain ASI. Maka najis seperti ini termasuk najis mukaffafah atau najis ringan, dan cara membersihkannya pun ringan. Cara membersihkan najis seperti ini cukup dipercikkan, diambilkan air, dipercikkan di tempat mana yang kena najis. Mungkin bisa di baju kita, atau di tangan kita, atau dimanapun saja. Cukup kita ambilkan air, kita percikkan di tempat yang kena najis, maka sudah bersih dan hilanglah najis tersebut. Ini yang pertama, najis mukaffafah atau najis ringan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, najis yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Apa contoh daripada najis sedang? Ada darah, nanah, ada kotoran, baik pun kotoran binatang maupun kotoran manusia yang terkeluar dari dubul dan zubur, maka najis, itu semua najis. Ada juga bangkai. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, begitu juga dengan darah. Bagaimana cara membersihkan najis seperti ini? Maka harus dibersihkan, diguyur dengan air sampai bersih. Sampai dia tidak ada darahnya atau tidak ada nanahnya, maka diguyur dengan air. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis aniyah.
Najis aniyah ini adalah najis yang baunya, wujudnya, bentuknya masih tampak. Kalau dia air kencing masih kelihatan air kencingnya. Kalau dia kotoran manusia, kotoran binatang masih tampak kelihatan kotorannya. Nah, bentuk najis yang kedua yaitu najis hukmiyah, najis yang tidak tampak lagi wujud dan bentuknya. Mungkin air, contohnya adalah air kencing yang sudah kering. Tidak kelihatan lagi kalau ada orang bekas kencing. Tidak lagi ada baunya, tapi di situ ada najis. Bagaimana cara kita membersihkannya? Sama. Kita guyur banjur dengan air sampai bersih. Sampai tidak ada baunya, sampai tidak kelihatan wujudnya, kita bersihkan. Kalau sudah kita bersihkan, maka insya Allah terhindar dan bersih dari najis. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bentuk najis yang ketiga adalah najis mughaladah atau najis berat. Apa contoh najis berat? Najis berat ini yang bersumber dari air liur anjing atau air liur babi beserta keturunannya. Apapun yang sudah terkena air liur anjing dan air liur babi itu harus dibersihkan dengan cara apa? Dengan caranya kita membersihkan, kita guyur, kita siram atau kita banjur sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Dan di antara ketujuh siraman atau guyur air tersebut harus beserta dengan tanah. Tanah yang seperti apa? Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tanah yang bisa dibuat untuk tayammum. Intinya tanah yang bisa dipergunakan untuk tayammum itulah yang dianjurkan untuk mencampur untuk membersihkan najis besar itu tadi. Disunnahkan bukan yang terakhir, bisa di yang kedua, bisa banjuran yang ketiga, bisa juga yang keempat, tapi disunnahkan bukan yang terakhir. Sebab kenapa disunnahkan bukan yang terakhir? Karena kalau yang terakhir dia kotor, maka kita harus membersihkan lagi. Nah, jadi jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, itulah ketiga macam najis dan cara membersihkannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita berjumpa lagi dengan channel yang sama, dengan penyampaian berikutnya di channel YouTube Ustadz Erwin. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.